Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Tuhfatul Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Ya, qad wasalna ila at-tamyiz. Kita sampai pada pembahasan tamyiz. Ya, berikut lagi membahas tentang tamyizul adad. Dan tamyizul adad ini termasuk tamyizul zat, ya, yang mana merupakan mumayyiz manfut, karena adat itu sendiri termasuk zat yang mubham. Nah, kalau kita melihat dari sisi hukum i'rabnya tentang tamyiz adat ini, maka mu'allif membagi menjadi beberapa macam. Nah, beliau sebutkan untuk al-adad min thalatha ila asyara, dari 3 hingga 10, maka nanti tamyiz dari adat tersebut maka majrur sebagai mudhaf ilaih dalam bentuk jamak. Ya, jamak majrur mudhaf ilaih. Misalnya salah satu rijalin atau salah satu sayyaratin. Nah, dia maknanya tamyiz, menjelaskan bilangannya, akan tetapi nanti tarkibnya untuk angka 3 hingga 9 dan juga 10 nanti tarkibnya mudhafun ilaih. Demikian pula nanti untuk adat al-mi'ah, alaf, ya, 100, 1000, wa mudha'afatuhuma, serta kelipatan-kelipatannya, maka nanti juga mirip seperti angka 3 hingga 10 tadi. Itu tamyiznya diidhofahkan. Nah, dia mudhafun ilaihi majrur, akan tetapi bentuknya mufrad. Misalnya mi'atu dinarin. Nah, nanti tamyiznya secara makna, akan tetapi tarkibnya dia mudhafun ilaihi majrur. Nah, bedanya antara 310 dengan 100 dengan kelipatannya, maka 3 hingga 10 tamyiznya jamak majrur mufrad, jamak majrur. Adapun untuk 100, 1000 dan kelipatannya, maka nanti tamyiznya mufrad majrur mudhaf ilaih. Sedangkan untuk antara bilangan kedua kelompok tadi, ya, bilangan 11 hingga 19, ahadi asyar, ilatis ada asyar, maka nanti penjelasnya itu dinasobkan dalam bentuk mufrad. Dan kali ini kelompok inilah yang baik makna ataupun i'rabnya nanti sebagai tamyiz. Kemudian kalau kita perhatikan, maka beliau melewatkan angka 1 dan angka 2. Bagaimana tamyiznya?
Ya, pada umumnya tidak dibutuhkan lagi tamyiz untuk kedua bilangan ini. Mengapa? Karena cukuplah bagi kita untuk mengatakan zatnya langsung, ma'dudnya. Jadi kalau misalnya disebut dalam bentuk mufrad, ya sudah, itu artinya wahid. Kalau disebutkan dalam bentuk musanna, maka itu artinya isnan. Seperti kitabun artinya ya, sebuah buku. Kitabani dua buah buku. Jadi itu kira-kira alasannya mengapa beliau langsung memasukkan pembahasan tamyiz adad ini 3 sampai 10, 11 hingga 99, kemudian 100, 1000 dan kelipatannya. Nah, itu dari tinjauan i'rabnya. Kemudian dari sisi mu'rab dan mabni, maka adad itu mu'rab. Asalnya mu'rab. Kecuali untuk yang adad murakkab. Maka untuk adad murakkab, ini mabniun al-fathi. Kecuali angka 2 pada bilangan 12. Angka 2-nya mu'rab. Dan nanti angka 1 hingga 10, nanti 1, kemudian 3 hingga 10, maksud saya, nanti i'rabnya, seperti i'rabnya isim mufrad. Adapun angka 2, maka nanti dia mulhaq kepada isim musanna. Adapun angka al-hafadzul uqud 20, 30 dan seterusnya, maka nanti i'rabnya mengikuti isim jamak mudzakkar salim. Nanti angka 100, nah, kembali seperti i'rabnya isim mufrad. Timbullah angka 1000, sama ya seperti isim mufrad. Kemudian yang mabni, ya mabni al-fathi, baik pada juz pertama atau juz keduanya, karena dia adalah murakkab. Kecuali tadi angka 2 pada bilangan 12. Nanti angka 2-nya ya seperti asalnya angka 2, dia i'rab mengikuti isim musanna. Adapun bagian keduanya atau angka 1, angka 3 hingga 9 pada angka belasan, itu nanti mabniun al-fathi. Nah, itu dari sisi i'rab dan binanya. Kemudian kemarin kita juga membaca mengenai ada dari sisi tadzkir ta'nisnya. Pertama, yang dibahas adalah angka 2 dan angka 1. Angka 1 dan angka 2, ini nanti tadzkir dan ta'nisnya senantiasa sesuai dengan ma'dud. Baik dalam keadaan mufrad, dalam keadaan murakkab, dalam keadaan ma'tuf alaih, maka senantiasa sama jenis dengan ma'dudnya. Adapun angka 3 hingga 9, kelompok berikutnya, maka nanti tadzkir dan ta'nisnya itu aksul ma'dud. Nah, berlawanan dengan jenis ma'dudnya. Artinya kalau benda yang dihitung itu mudzakkar, maka pakai bilangan yang ada ta' marbuthahnya. Dan sebaliknya. Dan ini juga berlaku pada setiap keadaan. Baik dalam keadaan satuan, atau belasan, ya, mufrad atau murakkab, dan seterusnya. Kemudian beliau beranjak setelah itu, beliau sendirikan, karena ini memang nanti keadaannya ada 2. Angka 10 apabila digunakan dalam keadaan mufrad, sebagai bilangan mufrad, maka dia seperti angka 3 hingga 9. Artinya berlawanan jenis dengan ma'dud. Jadi kalau bendanya mudzakkar, maka nanti angka 10-nya pakai yang ada ta' marbuthah. Dan sebaliknya. Ini kalau dia dalam keadaan mufrad. Adapun apabila angka 10 dalam keadaan murakkab, artinya digunakan
pada bilangan belasan, ya murakkab, maka nanti dia seperti angka 1 dan 2, yaitu sama jenis dengan ma'dudnya. Misalnya 13 buku, maka salah satu asyara kitaban. Asyara kitaban. Sama jenis. Tapi kalau angka 10 buku, maka asyaratu kutubin. Ya, berlawanan jenis. Ya, angka 10 berlawanan jenis ketika mufrad, sama jenis ketika murakkab. Adapun nanti setelah itu alfadzul uqud 20, 30 dan seterusnya, kemudian 100, mi'ah serta alaf, maka nanti sudah tidak perlu kita hiraukan lagi tentang mudzakkar muannasnya, karena dia hanya punya satu bentuk saja. Seperti misalnya 20 buku isruna kitaban. Jadi bendanya saburah misalnya muannas, maka juga sama isruna saburatan. Ya, dua. Alfadzul uqud, al-mi'ah, wal alaf, itu nanti tasghir ta'nisnya sudah tidak perlu kita pusingkan lagi. Yang penting tadi 1 dan 2, 3 hingga 9 serta angka 10 untuk tahiyy dan ta'nis. Baik, kemarin kita sampai pembahasan itu. Sekarang kita lanjutkan kembali al-mabhath as-sabi' min at-tamyiz, ta'riful adadi bi'al. Thayyib, ta'riful adad bi'al. Ya, mentarif bilangan dengan adatut ta'rif al. Dengan perangkat ta'rif alif lam atau al. Nah, maksudnya pembahasan mengenai ta'rif adat. Dan kalau kita misalnya membutuhkan dalam kalimat supaya bilangan itu merupakan isim yang ma'rifah. Kata beliau, idza urida ta'riful adadi bi'al. Ya, kalau ingin mentakrif bilangan dengan al, karena kebutuhan dalam kalimat misalnya, fa in kana mufradan udkhilat al ala ismi alladhi yalil adada, ai al mudhafa ilaih. Apabila bilangannya adalah bilangan mufrad, maka cara mentakrifnya dengan dimasukkan al kepada isim tersebut. Nah, tapi kalau nanti ada ma'dudnya, maka al ini dimasukkan pada isim setelah adad, yaitu mudhaf ilaihnya. Ya, kalau ada ma'dudnya, maka nanti alif lamnya itu masuknya kepada mudhaf ilaihnya, bukan kepada adadnya. Misalnya, kalau kita menggunakan 6, dalam konteks dia itu sudah ditakyin tertentu, maka ya asittah. Tetapi kalau ada ma'dudnya, misalnya 6 pelajar, ya, maka asittah itu at-tullabi. Ya, ada ta'rif masuk kepada mudhaf ilaihnya, bukan kepada adatnya. Di sini pakai jamaknya tolib, itu pakai tolabah. Jadilah contohnya ja'a sittatu tolabati. Telah datang 6 pelajar tersebut. Ya, 6 pelajar tersebut telah hadir. Maka ada ta'rifnya masuk kepada at-tolabah, bukan kepada sittahnya. Atau ustubdilat khamsatu ad-dinarat. Ustubdilat khamsatu dinarat. Ya, 5 dinar itu telah dikutip. Ya, sama seperti tadi. Masuk kepada mudhaf ilaihnya, itu kepada ma'dudnya. Ini kalau bilangannya adalah bilangan mufrad. Satuan.
Dan meskipun dia tidak beralif lam padatnya, tapi karena dia mudhaf kepada kata yang mu'arraf bi'al, maka dia juga mengambil hukum ma'rifahnya. Wa in kana murakkaban, adapun apabila dia berupa angka yang murakkab, udkhilat al ala sadrihi, ay ala juz'ihi al-awwal. Kalau dia murakkab, bilangannya bilangan murakkab, maka al itu dimasukkan kepada sadrihi, yaitu awalnya. Dan murakkab bilangannya, ada dua bilangan di situ yang dianggap jadi satu kesatuan. Tapi nanti al-nya cukup dimasukkan kepada juz yang pertama saja, ya, pada bilangan satuannya saja. Misalnya al-ahada asyara. Nah, tidak usah asyarnya, angka 10-nya, kasih al. Cukup bilangan yang satuannya pada murakkab tersebut. Al-khamsata asyara, at-tis'ata asyara, dan seterusnya. Nah, tidak perlu kedua, ya, kedua-duanya kasih al. Tidak, satu aja yang di depan. Dan kalau dia bersama dengan ma'dudnya, dan ini kan nanti perlu tamyiz, maka tetap saja nanti cara mentakrifnya itu dari bilangan murakkabnya. Ya, bukan kali ini bukan kepada ma'dudnya, ya, beda dengan tadi. Yang kalau dia bilangan mufrad. Nah, contohnya di sini beliau memberikan qadaina al-khamsata asyara yauman bil masyifi. Nah, kami menghabiskan 15 hari di bil masyif, di tempat peristirahatan musim panas. Maka kita lihat di situ 15 hari tersebut takrifnya alnya masuk kepada al-juzul awalu minal khamsata asyar. Ya, bukan kepada bilangan 10-nya atau pada ma'dudnya, pada tamyiznya. Ya, berbeda dengan tadi ketika dia mufrad. Kemudian wa in kana ma'tufan wa ma'tufan alaihi. Kalau nanti susunan bilangannya itu jumlahnya itu berupa susunan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nanti ada kombinasi bilangan, satuannya, ada puluhannya misalnya. Maka nanti ma'tuf alaih. Cara mentakrifnya udkhilat al ala juz'aini. Maka nanti pada masing-masingnya itu dikelakati alif lam. Baik pada ma'tufnya atau pada ma'tuf alaih. Misalnya qara'tu al-khamsata wal ishrina kitaban. Saya telah membaca 25 buku. Maka nanti baik ma'tufnya ataupun ma'tuf alaih diberi angka yang ma'tuf atau yang ma'tuf alaihnya, maka nanti ditarik dengan al. Tapi kalau kita mau lebih mudah, ya tadi, pertama, kalau dia bilangannya mufrad, maka kalau mau ta'rif ya tinggal ditakrif saja pakai al. Tapi kalau ada ma'dudnya, maka takrifnya itu alnya masuk kepada ma'dud, ya, pada mudhaf ilaihnya. Dan nanti setiap yang susunan ada dengan tamyiznya itu berupa susunan idhofah. Pasti nanti ketika mau mentakrif masukkan kepada mudhaf ilaihnya. Kemudian kalau dia angka murakkab, maka cukup letakkan al pada juz pertamanya saja, tanpa juz yang kedua. Adapun kalau dia adalah alfadul uqud, ya tinggal ditakrif juga pakai al.
Angka murokab dan alfadul uqud ini, kan dia juga ada, dia butuh tamyiz. Nah, kalau dia disertai ma'dud, maka tidaklah al ini masuk kepada ma'dud. Nah, tamyiz itu kan harus nakirah. Ya, tarifnya hanya berikan pada adatnya saja. Jadi kalau murokab nanti pada juz pertama. Kalau puluhan ya, berikan pada bilangan alfadul uqudnya. Misalnya al-ishruna kitaban. Ya. Kalau tadi 3 buku tersebut, ya, salah satu al-kutubi. Kalau 3, salah satu. Tapi kalau pakai madud, salah satu al-kutubi. Kalau murokab, misalnya 13, ya salah sata asyara. Kalau pakai pada madudnya, salah sata asyara kitaban. 20 buku, 20 dulu misalnya, ma'rifah al-ishruna. Ya, pada bilangannya al-ishruna. Tapi kalau ada madudnya, ya, al-ishruna kitaban. Pokoknya kalau ada madud, dia tamyiz, maka nggak usah dikasih al. Alnya itu pada bilangannya saja. Sedangkan nanti 100, 1000 dan kelipatannya, ya kan nanti penjelasnya itu ma'dudnya mudhaf ilaih. Maka ngikutin yang tadi. Pada seperti bilangan yang mufrad. Nah, alnya berikan kepada ma'dudnya. Nah, misalnya 100 buku. Ya mi'atu al-kitabi. Bukan al-mi'atu. Tapi mi'atu al-kitabi. 100 buku. Ya pada mudhaf ilaihnya. Nah, kemudian kalau nanti susunannya mu'tuf alaih, maka sebenarnya ini mengikuti aturan dari masing-masing tadi. Kalau misalnya pada contoh ada 25 buku. Kalau kita menyebut angka 25 dari satuannya dulu, maka seperti pada contoh. Inilah qara'tu al-khamsata wal ishrina kitaban. Tapi kalau kita baca dari puluhannya dulu, yang mana ini juga perkara yang boleh, maka kita baca qara'tu al-ishrina wa khamsata al-kutubi. Ya, nanti madudnya dibaca di belakangan biasanya. Jadi susunan qara'tu al-khamsata wal ishrina kitaban asalnya qara'tu khamsata al-kutubi wal ishrina kitaban. Ya, asalnya qara'tu khamsata al-kutubi wal ishrina kitaban. Saya baca 5 buku dan 20 buku, 25 buku. Nah, diringkas, maka cukup yang paling belakang di akhir, itu yang kita sebutkan ma'dudnya. Nah, ini berlaku nanti juga, kalau nggak cuma 25 ya, 125, 1225 misalnya, nah, maka juga demikian. Nah, boleh kita baca dari yang paling besar, dari kanan, atau boleh juga dibaca dari yang kecil, dari kiri misalnya. Dari kanan boleh, dari kiri boleh. Nah, Soyib, itu pembahasan yang ketujuh. Nah, beliau tutup dengan watutabaqul qawaidu nafsu hasabiku syarhuha bima yata'allaqu bitadjiril ajati wa ta'nithihi wa irabi wa bina'ihi. Dan kaidah-kaidah yang sama yang telah berlalu penjelasannya itu juga diterapkan ya, pada kaidah-kaidah adat tadi. Ya, baik yang berkaitan dengan mudzakkar muannasnya ataupun dengan mu'rab dan mabninya. Ya, setiap kita menyebutkan adat, pasti nanti ada pula perlu diterapkan padanya itu nanti berkaitan dengan mu'rab mabninya, mudzakkar muannasnya. Serta kalau ada tamyiz, perlu pula diperhatikan nanti soalnya itu mudhafun ilaihi, mufradkah atau jamakkah,
ataukah nanti mansub sebagai tamyiz. Nah, ini perkara yang cukup banyak ya kalau untuk adab. Kalau ingin nanti lebih mudah, caranya di antara tips yang diberikan oleh guru-guru kami dulu, ya hafalkan bilangan, setidaknya sampai 20-an. Ya, sehingga terwakili angka mufrad, angka 10 yang punya dua keadaan. Ketika mufrad dan dia juga bisa murakab, kan murakab, hafadzul uqud. Terus nanti kalau sudah bisa, antum tambahkan angka 100 dan angka 1000. Ya, kemudian antum terapkan padanya atau gandengkan dengan ma'dud. Baik ma'dud ketika ma'dud yang mudzakkar, setelah ada yang ma'dud yang dia mu'annas. Misalnya antum hafalkan dulu wahidun, isnani, salasatun, arba'atun dan seterusnya. Dan pula yang mudzakkar yang mu'annas maksud saya wahidatun, isnatani, salasun dan seterusnya. Sudah hafal sampai 20-an, nah antum tambahkan pakai benda kitabun wahidun, kitabani isnani, salah satu kutubin, nanti syarah kitaban dan seterusnya. Terus setelah itu gantian yang mu'anats. Sayaratun wahidatun, sayaratani, isnatani, salasu sayaratin, ihda asyrata sayaratan dan seterusnya. Nah, langsung hafal nanti prakteknya mudah. Nah, nantakil ila mabhat asamin. Pembahasan berikutnya tentang bentuk adat di atas wazan fa'il. Lidalalati ala tartib. Nah, maksudnya untuk menunjukkan faidah urutan. Jadi bukan 1, 2, dan 3, tetapi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, ada makna urutan, tartib di situ. Idza sighal adadu ala wasni fa'ilin lidalalati ala tartibi. Penulis mengatakan apabila adat bilangan dibentuk dengan wazan atau di atas wazan fa'il yang menunjukkan faidah urutan, fa'innahu bitabiqul ma'duda min haitsu tadhkiru wa ta'nifu fi jamil halatihi. Maka bilangan urutan tersebut mencocoki atau sesuai dengan ma'dud dari sisi mudzakkar muannasnya pada semua keadaan. Misalnya dibangun di atas wazan fa'il itu nanti yang berwazan fa'il. Misalnya 3, salisun, rabiun, khamisun, atau nanti kalau mu'annats ya salisatun, rabi'atun, khamisatun dan seterusnya. Maka ini kalau 3 salasun atau salasatun. Tapi kalau ketiga maka salisun atau salisatun. Ya ala wazni fa'il. Maka ini dalalahnya itu tartib, ya, menunjukkan urutan. Nah, angka-angka urutan seperti ini, ya, al-adad at-tartibi, itu kalau disebutkan bersama ma'dud, maka nanti senantiasa sesuai dalam semua keadaan, ya, baik dalam keadaan mufrad, dalam keadaan murakkab, senantiasa sesuai jenis dengan ma'dud pada semua keadaan. Ya, beda dengan adat al-adi, ya, angka biasa. Maka tadi kita bagi-bagi. Ada bilangan yang sama jenis dengan ma'dud, ada sebagian bilangan yang aksul ma'dud, berlawanan jenis. Tapi kalau untuk adat tartibiyah, ya, al-a'jad at-tartibiyah, bilangan urutan, dibangun di atas wazan fa'il bentuknya, maka nanti semuanya dalam semua keadaan itu sama jenis. Misalnya rumah yang ketiga, al-baitu asalisu. Mobil yang keempat, as-sayyaratu
ar-rabi'atu. Sama jenis dengan benda yang dimaksud. Wa yakunu mu'raban fi ma'adil a'dada min 11 ila 19. Dan adat tarbibi itu semuanya mu'rab kecuali yang menunjukkan angka 11 atau 19. Ya, atau urutan 11 hingga menunjukkan urutan ke-19. Mereka nanti mabniun ala fathi. Nah, semuanya angka urutan 11 sampai 19. Enggak ada pengecualian. Ya, beda dengan angka biasa. Maka belasan itu mabniun ala fathi, tetapi dikecualikan angka 2 pada bilangan 12. Nah, kalau untuk angka tardibiyah, maka angka 2 pada 12-nya, ya, yang ke-12, maka nanti tetap mabni. Ya, jadi semuanya mabni. Ya, fatakun mabniyatan ala fathil juz'aini, ya, semuanya itu mabni ala juz'ain. Nah, contohnya misalnya diberikan oleh mu'allif, tuda'u nasratul akhbari fi sa'atil thaminati wal nisfi. Buletin surat kabar tersebut disebarkan pada pukul 8 dan nisf, separuh. Maksudnya 8.30. Ya, bisa adi asaminati. Nah, sa'ah mu'annas, maka ada tartibinya mu'annas juga. Nggak boleh bisa adi asamini. Nah, keliru. Karena semuanya angka tartib itu satu jenis dalam semua keadaan. Contoh lain, tartibu hadhihi talibati as-salisatu wal ishruna. Urutan santriwati ini, dia santriwati yang ke-33. Kemudian contoh berikutnya, yadharul qamaru badran fil lailati rabi'ata asyrata minasyarhil arabi. Ya, bulan yang purnama muncul pada malam ke-14 dari bulan Arab, ya, dari bulan Hijriah. Fil lailati ar-rabi'ata asyrata. Lailah mu'annas, maka nanti ada tartibinya juga yang mu'annas. Kemudian kita lihat, ini adalah 14. Angka tartibi yang murakkab. Maka dia mabni ala fathil juz'ain. Bahkan seandainya ini adalah 12 malam misalnya. Ya, misalnya safartu fil lailati asaniyata asyrota. Angka 12, baik duanya ataupun 10-nya, mabni ala fathil juz'ain. Ya, safartu fil lailati asaniyata asyrota. Ya, kalau untuk ada tartibi maka kaidahnya lebih umum, ya, nggak terlalu kompleks kaidahnya. Dan nanti yang ala wasni fa'il itu, ya, itu yang satuan aja. Nanti kalau sudah masuk ke 20, 100, dan 1000, nanti antara angka biasa dengan angka urutannya bentuknya sama. 20 isrun, yang ke-20 100, mi'ah, yang ke-100 mi'ah juga. Nanti yang dibentuk ala wazni fa'il itu nanti yang bilangan-bilangan yang mufrad. Nanti bisa diterapkan baik bilangan-bilangan tersebut dalam keadaan mufrad atau murakkab ataukah nanti matuf alaih susunannya. Yang penting itu bilangan mufrad. Kalau puluhan, alfazul uqud sama. Mi'ah, alaf, yang ke-100, yang ke-1000, maka tetap bentuknya sama dengan angka yang biasa. Nah,
Ya, selesai dari tamyizul adad. Baik, kita masuk ke kinayatul adad. Ada sih kinayatul adad. Ya, angka atau lafaz kiasan untuk mengkiaskan dengan bilangan. Qala al-mu'allifu hunaka kalimatun laysat ajadan walakinnaha tadullu ala ma'na al-ajad. Ya, di dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang kalau kita lihat maka dia bukan termasuk lafaz adat. Ya, di luar wahid, isnan, salasah dan seterusnya. Ya, dia bukan angka. Bukan angka mufrad, bukan murakkab, bukan 100, bukan 1000. Walakinnaha tadullu ala ma'na al-adad. Akan tetapi lafaz-lafaz tersebut, kalimat-kalimat tadi maknanya menunjukkan jumlah. Dan sebagaimana adat menunjukkan jumlah. Maka hiya tusamma kinayatin lil adad. Nah, ia dinamakan adat kiasan. Ya, kiasan untuk bilangan. Wa ahammuha, dan lafaz-lafaz kiasan tersebut yang terpenting diantaranya ada bid'un, ada kam al-istifhamiyah, ada kam al-khabariyah. Ya, kam al-istifhamiyah itu, wa kam al-khabariyah itu. Kemudian kada serta nayifun, atau juga bisa dibaca naifun. Nah, lafaz-lafaz tersebut ini menunjukkan jumlah, bagaimana adat menunjukkan jumlah tertentu. Tetapi mereka bukan termasuk adat, maka namanya kinayatul adat. Ya, angka atau bilangan kiasan. Yang pertama bid'un. Tusta'malu kalimatu bid'ain. Kalimah bid'un digunakan lidalalati alal a'dadi min salasatin ila tis'atin. Digunakan untuk menunjukkan jumlah antara 3 hingga 9. Ya, lafaz bid'un ini maknanya jumlah antara 3 hingga 9. Wahia ta'khudhu hukma hadhihi al-a'dadi min haitsu tadhkiru wa ta'nisu wa tamyizu. Dan lafaz bid'un maka nanti maknanya selain dia itu menunjukkan angka 3 hingga 9, maka dia juga mengambil hukum yang diterapkan pada angka 3 hingga 9. Ya, baik dari sisi mudzakkar muannasnya dengan ma'dud maupun dari sisi tamyiznya. Nah, misalnya angka 3 hingga 9, nah dia ini antara angka dengan ma'dud berlawanan jenis. Maka demikian pula bid'un. Jadi dia juga harus berlawanan jenis dengan ma'dud. Angka 3 hingga 9, nah, tamyiznya itu nanti mudhaf ilaih jamak. Maka jika bid'un kalau ada nanti ma'dud, maka nanti ma'dudnya mudhafun ilaih jamak. Nah, itu maksudnya dia mengambil hukum dari adat salasah ila tis'ah. Misalnya saya membaca sekian banyak kisah. Nah, yang beberapa kisah, kira-kira ya 3 sampai 9. Maka kita gunakan lafaz bid'un. Jadilah kalimatnya qara'tu bid'a qisasin. Ya, qara'tu bid'a qisasin. Saya membaca beberapa kisah. Di sini maksudnya jumlahnya kira-kira antara 3 hingga 9. Dan kalau kita perhatikan kata bid'un di sini, karena ma'dudnya itu kisotun, mu'annas, maka pakai bid'ah. Nah, itu nih tak marbutoh, tanpa tak marbutoh. Nanti kalau misalnya bendanya mudzakkar, nanti pakai yang ada tak marbutohnya. Karena dia berlawanan jenis. Kemudian, kenapa yang digunakan tamyiznya itu
kisosin. Ya, karena dia mengambil hukum dari angka 3 hingga 9. Ya, ma'dudnya itu sebagai tamyiz, maka nanti bentuknya jamak majrur sebagai mudhaf ilaih. Maka susunannya pun idhofah. Bid'ah kisosin. Ya, di sini bid'ah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Kemudian wa huwa mudhaf. Nah, kisosin mudhaf ilaihi majrur wa alamatun jarhi al-kasrah. Wa yulahadu anna bid'un, dan hendaknya diperhatikan bahwasanya lafaz bid'un ja'at fil misal sabiqi ala aksil ma'dudi uswatan bil adati min salahatin ila tisatin. Bahwasanya kata bid'un nanti pada contoh yang telah lewat itu berkebalikan dengan jenis ma'dudnya. Karena dia uswatan, mengikuti atau mencontoh dari adat 3 hingga 9. Ya, sama qala. Telah disebut oleh mu'allif pada bagian atasnya tadi. Nah, itu bid'un. Angka kiasan untuk 3 hingga 9. Nam yalihi, angka kiasan berikutnya adalah kam. Dan kam ini ada dua macam beliau sebutkan. Ada yang namanya kam al-istifhamiyah atau am khobariyah. Yang pertama istifhamiyah. Dari namanya sudah jelas ya. Kam al-istifhamiyah yang digunakan untuk bertanya. Is'alu biha an adadin wa tataju ila jawabin. Ya, digunakan untuk mengkiaskan adat. Serta penggunaannya ini membutuhkan jawaban. Ya, karena namanya memang istifhamiyah. Ya, digunakan untuk bertanya tentang jumlah tertentu. Nah, kam istifhamiyah adalah kam yang digunakan untuk menanyakan mengenai suatu jumlah. Maka dia butuh jawaban. Nah, kam istifhamiyah ini dia itu juga termasuk yang mubham. Maka butuh tamyiz. Ya, dia lafaz yang mubham. Maka butuh tamyiz. Dan tamyiznya untuk kam istifhamiyah itu mufrad mansub. Nah, misalnya kam madinatan syahadta, kam kitaban bil maktabati. Ya, berapa kota yang telah engkau lihat, kam madinatan syahadta. Berapa buku yang ada di perpustakaan? Ya, kam kitaban bil maktabati. Inilah kam istifhamiyah. Maka dia menuntut jawaban. Dia pertanyaan. Serta kalau kita lihat tamyiznya. Ya, tamyiz untuk kam istifhamiyah ini nanti datangnya setelah kam dalam keadaan mufrad mansub. Ya, seperti tamyiz yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pembahasan tamyiz zat ya. Pada pembahasan tamyiz zat. Ya, dia mufrad mansub. Dan boleh nanti dijarkan. Kapan bisa dijarkan? Nah, di sini diantaranya kata beliau, wa yajuzu jaru tamyizi kam idza dakhala 'alaiha harfu jar. Tamyiznya kam istifhamiyah itu nanti boleh dijarkan manakala kam itu didahului oleh huruf jar. Misalnya, bikam kirshin istaraita hadzal kitaba. Ya, berapa kirs kata mata uang engkau membeli buku ini? Di situ tamyiznya dijarkan. Karena tamyiz didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua, kam khobariyah. Ya, berbeda dengan istifhamiyah, maka kam khobariyah ini hanya bersifat pengabaran saja, bukan pertanyaan. Ya, kam khobariyah itu tufidul ikhbara bi kasratil adadi. Dia hanya mengabarkan tentang banyaknya suatu jumlah.
Wala tahtaju ila jawabin. Sehingga tidak membutuhkan jawaban. Karena dia hanya informasi saja tentang banyaknya. Wa tamyizuha yakunu mufradan majruran au jam'an majruran. Nah, untuk tamyiz khabariyah ini, untuk tamyiz dari kam khabariyah ini, maka dia nanti majrur. Ya, tamyiznya kam khabariyah ini majrur. Entah nanti majrurnya itu karena dengan menggunakan huruf jar, ataukah dengan nanti dengan idhofah. Dan dia bentuknya boleh mufrad, boleh jamak. Ya, yakunu tamyizuha mufradan majruran au jam'an majruran bidhofati kam ilaihi au biharfil jarimin. Dan tamyiznya kam khobariyah itu majrur. Majrurnya itu dengan idhofah, ya, jadi kamnya mudhaf kepadanya, ataukah dengan huruf jarmin. Dan dia bentuknya bisa mufrad, bisa jamak. Tidak masalah. Misalnya, ya, kam nukudin anfakta atau kam min nukudin anfakta. Jadi maknanya bukan berapa uang yang kamu infakkan, bukan. Tapi banyaknya uang yang kamu telah infakkan. Nah, bukan pertanyaan. Ini hanya pengabaran akan banyaknya. Nah, nanti kalau kam istifhamiyah, nah tadi pakai aturan yang sebelumnya. Kam nukudan anfakta. Ya akan beda. Kemudian contoh lain, kam kitabin indaka. Boleh. Kamin kitabin indaka juga boleh. Nah, ini adalah kam khobariyah. Nanti membedakannya dilihat dari tamyiznya. Ya, lihat siyakul kalam dan tamyiznya. Kemudian qauluhu wa turabu kam sawa'un akanat istifhamiyatan am khobariyatan al-wajil ati. Dan kam itu sendiri, baik yang khobariyah ataupun yang istifhamiyah, nanti i'rabnya sebagaimana berikut ini kata beliau. Dan nanti bisa fi mahalin nasbin maf'ulun bihi, bisa juga nanti fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, tergantung nanti kedudukannya di dalam kalimat. Biasanya dia nanti fi mahalin nasbin maf'ul bih kalau nanti diikuti oleh fi'il. Ya, fi'ilnya fi'il yang muta'addi tentunya. Kemudian secara makna mengenai kamnya. Nah, ini pada contoh-contoh yang telah berlalu. Ya, kamadinatan syahatta. Maka kamnya inilah maf'ul bihnya muqaddamun. Ya, karena muqaddam karena dia isim istifham harus didahulukan. Atau yang khabar juga sama. Kam nukudin anfakta. Nanti kamnya itu maf'ulun bihi. Karena dia diikuti oleh fi'il yang muta'addi dan maknanya mengenai kam. Ini sering pula nanti kam itu i'rabnya mubtada, ya, mabni fi mahalli raf'in. Nah, kalau ini kasusnya manakala ya, kalimat yang datang itu kam tidak diikuti oleh fi'il. Nah, seperti contohnya tadi kam kita bin indaka. Banyaknya buku yang kamu miliki. Maka kamnya itu mubtada, ya, kamnya mabni ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, bila cuma sebutkan dua, tapi sebenarnya nanti tergantung mauqi'nya di dalam jumlah. Ya, lihat nanti konteks kalimatnya. Biasanya kalau nanti kam, mau yang istifhami atau khabar, ya kalau dia masuk ke nanti tamiznya itu isim zaman atau isim makan. Fi mahalli nasbin dhorof. Kalau nanti misalnya dia masuk pada isim makna, ya, masdar, nanti bisa juga nanti bisa ditarkib sebagai maf'ul mutlak.
Ya, kamnya nanti maf'ul mutlak juga bisa. Atau naib panggil maf'ul mutlak. Nanti biasanya kalau dia itu di i'rab maf'ul bi atau mubtada, ya kalau nanti diikuti oleh isim zat biasanya. Nah, nanti intinya untuk kam ini i'rabnya apa? Ya, bisa kita bedah syakul kalam dulu. Yang tidak terbatas pada dua yang disebutkan oleh mu'allif ini. Tapi ini yang beliau sebutkan mungkin karena sering. Nah, kemudian kita lanjutkan kinayatul adat berikutnya. Al-jim kaza. Ya. Angka kinayah berikutnya adalah kaza. Tusta'malu kaza lidalalati ala taksir. Dan kaza ini digunakan dalam kalimat untuk menunjukkan makna banyak juga. Ya, seperti tadi kam khobariyah. Wa ta'ti mufradatan au mukarraratan au ma'tufatan. Dan nanti kata itu datangnya dalam kalimat bisa mufradah sendiri atau kadang mukarrarah ya berulang, lafadznya diulang, atau nanti juga bisa nanti penggunaannya itu diulang tapi dengan diatofkan ya ma'tufah. Dan nanti tamyiznya kaza mansuban mufradan au jam'an. Tamyiznya itu mansub dan boleh bentuknya mufrad, boleh pula jamak. Misalnya hadaral mubarata. Kada mutafarrijan au kada mutafarrijin. Sekian penonton, kata mutafarrijan, kata mutafarrijin, atau sekian banyak penonton atau banyak penonton menghadiri al-mubarah, menghadiri pertandingan tersebut, menonton pertandingan tersebut. Nah, ini menggunakan kata. Kemudian kata ini kan mubham, butuh tamyiz. Nah, tamyiznya itu mansub. Boleh mansubnya dalam bentuk mufrad seperti kata mutafarrijan atau dalam bentuk jamak kata mutafarrijin. Kemudian juga kadang-kadang dia datangnya mufrad atau kadang-kadang dia berulang, diatofkan. Seperti misalnya kata wa kata mutafarrijin. Itu juga boleh. Dan nanti i'rabnya kaza ya juga sama seperti kami tadi, tidak dari syakul kalam. Nah, kalau pada contoh misalnya di sini kada mutafarrijan, kada itu fa'ilnya hadoro. Dan mubarata itu maf'ulun bihi. Nah, mutafarrijan tamyiznya atau mutafarrijin juga boleh ya tadi. Nah, itu kada menunjukkan taksir yang banyaknya. Kemudian yang terakhir yang diberikan oleh mu'allif adalah naifun atau nayyifun. Bitasydidil ya. Usta'malu nayyifun lidalalati 'ala al-adadi baina iqdaini ay baina al-20 wa 30 masalan atau baina 30 wal 40 ila al-akhir dan seterusnya. Dan naif ini digunakan untuk menunjukkan jumlah. Nah, jumlahnya ini nanti dia menunjukkan bilangan 1 sampai 3. Ya, beberapa, menunjukkan beberapa. Tapi yaitu 1 sampai 3. Tapi penggunaannya itu di antara bilangan puluhan. Misalnya antara 20 sama 30. Ini 21 sekian, 22. Maka ini kan antara 20 dan 30. Nah, nanti bisa kita pakai nayyifun. Nah, dia seperti bid'un sebenarnya. Tetapi kalau bid'un itu 3 sampai 9. Nah, kalau nayyifun 1 sampai 3. Misalnya qara'tu nayyifan wa 30 qissatan. Saya membaca 30 sekian kisah. Nah, pakai nayyifan berarti ini sekitar
31 sampai 33. Nah, ya selesai dari angka kiasan. Jadi ada kam, ada bid'un, nayibun, ada kaza. Dan ini termasuk kalimat-kalimat yang mubham juga sehingga butuh tamyiz. Sama butuh tamyiz karena dia menunjukkan pada jumlahnya seperti adat. Maka dia seperti adat yang membutuhkan tamyiz. Dan selesai kita dari tamyiz adat dan tamyiz kinainya adat. Dan terakhir. Berarti kita sudah selesai dari bab mansubat dari kitab Mulakhas yang penulis menutupnya dengan pembahasan tabi' dari isim mansub. Ya, karena selain yang disebutkan sebelumnya, isim-isim yang mansub, nah, kemudian yang terakhir, isim itu juga bisa mansub kalau dia itu tabi' lil ismil mansub. Dan penulis mengatakan yakunu ismu aidan mansuban idza kana tabi'an lismin mansub. Ya, isim itu juga mansub kalau dia menjadi tabi' bagi isim mansub lainnya. Wa tawabi'u, dan yang tawabi' juga sudah kita bahas. Kama sabqa syarhuha ba'dal ismil marfu' dia an-na'tu wal 'atfu wa tawkidu wal badal. Ada 4. Na'at, tawkid, badal atau lebih tepatnya ma'tuf nanti dia bisa mansub kalau mengikuti atau sebelumnya adalah isim yang mansub. Nah, contohnya yang diberikan oleh mu'allif pada halaman terakhir bab mansubat, inna tilmidhal mujtahida yanjahu bitafawwukin. Nah, sesungguhnya pelajar yang rajin tersebut lulus atau sukses lulus bitafawwukin, ya dengan kelebihan. Di sini al-mujtahida, nah, dia mansub karena dia na'at bagi lafaz at-tilmidha. Contoh lain yang taukid misalnya da'autu al-qaida nafsahu. Ya, aku menyuruh komandan tersebut. Ya, dirinya itu sendiri yang saya seru. Ya, nafsahu mansub karena dia taukid bagi maf'ul bih al-qaida. Kemudian yang badal, belum beri contoh ra'aitu safinata syira'aha. Saya melihat kapal tersebut, yaitu layarnya. Ya, syira' layar ini badal dari safina. Karena safina maf'ulun bihi, maka badalnya juga ikut mansub. Dan yang terakhir pada bab ataf seperti sama itu dars. Aku mendengar sebut musgian dengan seksam mutafahiman, ya, dengan perhatian. Dan mansub sebagai hal. Wa mutafahiman. Nah, mutafahiman ini mansub karena dia ma'tuf kepada musgian. Wawunya wawu ataf. Ya, kalau pada bab ataf, isimnya itu ma'tuf. Buknya ma'tuf alaih. Selesai kita dari bab mansubat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih isim majrur. Naam, as'alullah ta'ala ayazidana ilman nafi'an wa qaman taman yasmiru amalan salihan yuhibbu yardah. Wa nas'alullah ta'ala ayaj'ala ma fa'alna hadza khalisan liwajhil karim. Idzan nakhtatim, kita cukupkan dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiknya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.